Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Kunian dimanapun saat ini berada. Waduh, kelihatan deh baju kita. Dimanapun saat ini berada semuanya sehat-sehat selalu. Ketemu lagi kita dalam aksi acara 45 menit plus plus. Malam hari ini Kanca Kunian pukul 21 kurang 1 menit. Tidak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Kanca Kunian, malam hari ini kita kedatangan by daring dengan narasumber kita yang jauh nun jauh di sana. Akan saya perkenalkan untuk kita semuanya. Ada temannya ini nih. Iya. Kancan Kunian. Kanca Kunian. Kancan Kunian. Oke semuanya, Kanca Kunian dimanapun saat ini berada. Malam hari ini kita dalam aksi acara 45 menit plus 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 plus. Kancan Kunian atau halo Kancan Kunian. Ketemu kita dengan narasumber yang insya Allah bisa memberi inspirasi kita semuanya. Amin. Saya panggil Himawan Dharma. Masya Allah. Halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam DJ Angki. Kayaknya saingan di studio kita ini deh. Ya, kurang lebih. Oke, Kanca Kunian selama 45 menit kita akan ngobrol seru dengan seorang sosok pencipta lagu yang akhirnya ngeluarin lagu, ngerilis lagu, album selamanya, catatan pop tentang cinta, waktu, dan juga keberanian memulai kembali. Masya Allah. Himawan Dharma aslinya mana nih Mas? Aslinya saya lahir di Semarang, Oke. besar di Jakarta, Oh. tepatnya di selatan Jakarta ya. Ini sekarang di mana nih Mas kita posisi? Studio? Saya di Jakarta, Di mana nih Mas? di Kemang, Jakarta Selatan ya. Dekat itu dong. Ketapa yo. KFC. Dekat KFC. KFC, oh taunya KFC ya? Kagak dulu hotel apa? Hotel itu masih ada K7 ya, K7 masih ada nggak ya? Apa tuh sekarang ganti? Masih kalau nggak salah. Kalau belum dibongkar sih masih. Yang dulu ada kafenya Ahmad Dhani. Oh The Rock ya? Ada Rock. Ya, Apa sih itu sama hotel? betul. Kita sempat ngantor di situ. Kita ngantor di situ lantai 2. Oh ya? Oh, Saya masih keren. lucu-lucunya berarti ya. Keren kita ngantor di situ. Oke. Swiss Bell Arion. Ya sekarang jadi benar. Jadi sekarang namanya Swiss Bell ya benar. Swiss Bell Arion ya. Iya, sering tuh anak-anak band bikin acara di situ dulu di The Rock betul gitu. sekali acara rock betul. Oke, di Masih ujungnya. ingat aja. Nah, di lampu merah itu McD ya Mas atau apa ya? Lupa deh. Kita cerita Kemang aja dulu deh Mas. Iya keluar Antasari ya. Antasari, Masya Allah, ke rumah Ciling. Rumah Ciling. Oke, Mas Himawan Dharma, senang sekali malam hari ini bisa hadir di daringnya kita, Serasan Radio. Alhamdulillah. Kita di Muara Enim, Mas. Muara Enim, Palembang ya. 4 jam dari Palembang. Oh, oke. Kalau ke Palembang udah pasti. Lumayan sinyalnya bagus ya. Kelebihannya itu. Kelebihan. Dia takut Mas, udah banyak plat di belakang. Oh ya. Piringan itu Cuacanya bagaimana di sana? panas Mas, sudah Oh, masih panas di sini hujan berhari-hari. Iya, 3 hari terakhir nih kita panas, puasanya agak-agak gimana, lemes banget tadi habis buka tadi itu. Oh, pantas itu pakai syal ya. Biar so imut Mas. Oke, Mas Ya. Himawan, ceritanya gimana ini asal muasalnya bisa berkecimpung di dunia apa nih seni tarik suara profesional? Ini tarik suara. Boleh Mas, silakan Mas. Oke, saya memulai berkecimpung nyanyi itu seperti biasa, sederhana, mulai biasa nyanyi-nyanyi awal dari ngamen ke kafe, dari kafe ke kafe, saya bertemu dengan Ghost. Waktu itu masih nama band, sekarang sudah menjadi Ghost Record, Ghost Studio juga ya. Hingga nelurin album saya Oke. yang perdana di Ghost Record ini. Kurang lebih selama 10 tahun, 2010 saya bergabung bersama Ghost. Oke. Sampai saat ini ya. Saya yang pertama dan juga
produk dari Ghost Record ini saya pertama Him tepatnya. Kenapa namanya Him? Oke. Karena sebetulnya nama saya itu kan panjang banget, kurang catchy. Jadi biar ingetnya gampang sama namanya agak catchy, panggil aja Him. Him Ya ya. enggak? Nama panggungnya? Tapi sorry, nama Nama panggungnya? panggungnya Him. Oh memang Him. Memang Oke. Him. Lebih enak nggak sih, Bang? Enak sih, enak. Dulu Mas ada baju bukan Him, Hammer ya. Alah. Gambar Ada H dan M, Mas. iya, Iya. H dan M. Sorry. H dan M. Kalau orang Betawi bilang ya H dan M ya. Gambar palu, gambar apa deh? Itu hammer ya. Hammer. Oke. Nah, itu akhirnya nama itu lengket lah di dirinya apa? Mas Himawan ya sampai saat ini ya. Sampai sekarang ya. Kalau nyipta lagu sendiri Mas dari berapa ya? Udah berapa lama nyiptain lagu? Nyiptain lagu dari 2010 itu. 2010 tuh, oke. Karena saya sering manggung dari kafe ke kafe, ikut beberapa festival juga. Di daerah Kemang kenapa mainnya? enggak sih? Iya, kenapa enggak sih bikin lagu sendiri? Ternyata Iya. gue coba-coba bikin lagu, bisa juga ternyata kan udah gitu. Oke. Cuman tantangannya yaitu kita harus relate sama yang gue ciptain ini. Oke. Bisa diterima nggak nih, bisa didengar nggak nih, atau bisa dinyanyiin lagi nggak nih, gitu. Sampai oke lah, kayaknya ini waktu yang tepat nih buat gua bikin nih, gitu. 2010 sampai dengan sekarang sudah ada berapa lagu yang diciptakan, Mas? Yang saya ciptakan itu belum semuanya, ini baru 9 yang sudah dikemas secara album ya. Kalau Oke. yang itu mungkin ada ratusan, cuman kita belum belum sempat milih-milih. Jadi yang Oke, kita Itu pas stok banyak lah Oke. intinya. Pas milih Mas, jangan lupa ngundang kita MD-nya, Mas. Iya, jelas dong, pasti. Pokoknya sering-sering Ngundang undang kita. saya ya, mudah-mudahan ya bisa berkolaborasi nantinya sama Bang Anggi di Siap. 100,9 100,8 FM. KCK Nian. Kance Kunian. Kance Kunian Kance buat para penggemar. Kance Kunian itu Mas, Kance tuh kalau bahasa kita tuh kawan, sahabat, Oh, brother. Kance. Halo Kance, Oke, Kance. Kalau Nian itu artinya bener-bener gitu loh. Jadi bener-bener Oh, kawan. benar teman ya. Iya. Kita mah kalau radio sebelah kaulah muda udah biasa itu, ya kan? Kebetulan saya asli Semarang ya, Jawa Tengah. Jadi Oke. kalau kance jadi ya begitu. Jadi saya kira kancing. Kance. Oke. Mas Him Ya. itu sendiri yang mendorong Mas Him, ini lagu bagus, ini lagu oke, enak, kita rekaman itu, kita bikin album. Itu siapa pertama kali yang mencetuskan itu? Nah, di dalam studio Ghost ini, di Ghost Record ini, Oke. sebetulnya ada orang yang sangat berjasa di situ. Itu ada Ibu Nina Silvana. Oh, Ibu Nina Silvana, oke. Dia eksekutif produser. Dia yang sering mendengarkan cerita-cerita saya sehari-hari, bahkan sempat menangis, mungkin tertawa, bahkan sampai melototin saya juga. Marahin. Wah, ini enak nih lagunya nih, pokoknya gitu. Oke. Tepatnya Kemang di sebelah mana sih ini studio? Penasaran kita? Di Jalan mana apa? ya? Patokan deh Mas. Kalau dari Kemang Pasir Putih, Utara. dari Pasir Putih Mas. Pasir Putih kejauhan. Ini dari Pasir Merah. Pasir Putih. Oh, di ini. Dari mana? Jalan Haji Tolib. Haji Tolib. Cipete Oh, Cipetenya. Utara, Oke, siap. Oh, oke. Nah, jadi justru banyak yang salah satu yang mensupport untuk menjadikan ini lagu dalam bentuk recording, kemasan album itu justru Ibu Nina tadi ya. Bu Nina, ya. Nah, oke, dalam menentukan lagu Mas, beliau berperan nggak Mas? Misalnya dia ngomong, lagu ini enak nih Him, lagu ini nggak usah deh, lagu ini sampai itu nggak terjun sampai segitu nggak beliau? Pasti ada, justru karena Oke. kenapa kita pilih judul lagu selamanya itu identik dengan Ibu Nina, itu pilihan terbaik menurut Ibu Nina dan juga kita juga kan. Saya juga nggak sendirian di sini, ada Roy Ferinta di situ yang ngisi gitar dan juga bass, ada musik director juga aransemen, ada Irwan Kusumajaya di situ, dia berperan penting dalam album ini ya.
Kemudian Ada siapa lagi? teknik pendukung juga, ada sound engineer, ada si Delon Sagita, Oke, siap. ada Saat Okto, Agus Norma, ya di Oh. dalam Ghost Record ini ya. Nah, waktu itu Mas kemudian kemudian waktu nyiptain lagu ini, recordingnya sendiri itu memang udah terpilih 9 lagu ini Ya. atau satu-satu Mas? Maksudnya ini 9 ini kita packaging jadi satu album, apa bikin single album dulu apa sekaligus dia tracknya. Kita sekaligus dari beberapa lagu, kita stoknya waktu itu banyak ya, mungkin ada ratusan, cuman kita pilah-pilah, akhirnya kita majuin yang 9 dulu ini. Oh, Harusnya gitu. di dalam satu album itu kan kita ada 10 sampai 10. 11, cuman Ya. karena kayaknya kenapa nggak 9, karena angka ini cukup dramatisasi menurut saya. Itu Dan juga 9 anak-anak akhirnya kayaknya 9 nih, ya Si belum itu pernah ada 9 nih. 9 naga itu Mas, 9 naga. 9 naga, wow. Tahu aja bukan dia. Oke, oh jadi 9 itu kepengen unik aja deh, beda lah, beda sama yang lain. Sepertinya, Oke, tapi dapet deh. Tinggal 6-nya aja ya. 6. Oke. Nah, kemudian Mas untuk saat ini kita udah ada lagu apa tuh? Lagu andalannya adalah Selamanya ya. Selamanya ya. Kemudian ada tentang cinta, waktu, kemudian juga keberanian untuk memulai kembali. Mas Him, Ya, Mas Him itu kalau bikin lagu ya. biasanya gimana? Pada Biasanya saya mesti- pagi, siang, malam, atau pas pulsa nggak ada, atau nggak ada sinyal? Paling bener sih waktu Oke. biasanya yang paling gampang saya bikin lagu itu pas saat gini nih, hujan turun, Oke, siap. rintik seduh tuh kadang-kadang suka datang mengalir dengan sendirinya tuh. Mm-mm, gitu. oke. Kalau panas malah saya nggak betah. Mm-mm. Atau kadang susah tuh, kadang emang susah juga sih, mood juga kita harus apa namanya atur, Iya. kita kendalikan juga. Jadi kalau lagu per lagu ya saya biasanya tengah malam tuh sepi, sendiri, sunyi. Itu inspirasi banyak datang tuh, dan kebetulan ini kisah nyata juga dari kehidupan saya sehari-hari. Oke. Banyak orang juga relate. Kayak gitu Bang Anggi ya. Nah, bikinnya biasanya di dalam studio, langsung ke studio, dalam studio, atau masih posisi di mana ya? Maksudnya di posisi sedapatnya ide itu muncul. Ide itu muncul saya biasanya Langsung? lagi di dapur, lagi di kamar mandi, atau oke. lagi mungkin mau rebahan tidur. Wah, ini enak nih. Saya biasanya pakai gitar kopong sendiri Oke. dari chord dasar. Terus kemudian besoknya saya kasih ke pemain gitar si Roy Verinta itu sama si Kang Irwan untuk di aransemen ulang, atau wah ini enak nih Him, gini. Oke, akhirnya jadi. Oke. Mas, ini ada lagu Selamanya. Ini liriknya saya coba untuk saya pahami. Ku ucapkan janji di pelaminan, bersanding dalam sebuah ikatan, terukir selalu namamu di hati, hingga akhir nanti kita akan bahagia kehadapan cinta untuk selamanya. Ini apa ini? Ini gila nih. Ini Mas dahsyat banget ini. Kak, ininya apa, liriknya dahsyat banget nih Mas. Ini. Nah, lagu Selamanya ini apa nih? Apa maksudnya tuh nguliknya? Bagaimana ceritanya bisa tercipta lagu Selamanya ini, Mas? Liriknya sungguh nembak nih. Kan bagi kebanyakan orang sekarang atau saat ini di Bang Andi juga pasti kan nggak mungkin kalau kita cuman gandengan tangan terus akhirnya kita putus kan, kita nggak punya ikatan atau hubungan yang pasti, atau tanpa sadar kita harus punya tujuan kan nggak mungkin tuh. Akhirnya gue bikin lirik begini, saya kasih ke Ibu Nina, terus ke Kang Irwan sebagai musik director. Wah, ini menurut mereka mudah-mudahan ini kena dan ini relate dan ini bisa menjadi boom, atau mudah-mudahan wah ini oke juga nih, kata gitu. Ya udah kita jadiin single atau untuk masuk dalam album, untuk masuk dalam lagi. Oke. Total butuh waktu berapa lama dari mulai recording sampai dengan mixing, berapa lama tuh Mas? Prosesnya itu 7 sampai 8 bulan. Itu dari proses pengerjaan rekaman, dari editing, mixing, mastering, semuanya di Ghost Studio, di Ghost Record itu. 7 sampai 8 bulan. 8 bulan ya.
Oke. Mm-mm. Nah, ini masih siapa? Kalau Rio Ya. Purbaya, style director ini apa hubungannya dengan Menteri Keuangan Purbaya, Mas? Mungkin namanya aja yang menyangkut-nyangkut, jadi mungkin bisa disama-samain kali ya. Kaget Mas pertanyaannya. Sepertinya ini. Sepertinya. Biar seru nih Mas, biar Iya, boleh. Rio Purbaya. Kalau style director lebih kemana Mas? Maaf Mas, kalau boleh tahu. Style director itu tugasnya Mas Rio Purbaya ini apa ya di dalam album ini? Jobnya kalau mungkin bisa berbagi kita Mas. Rio Purbaya kalau setahu saya dia cuman ini apa namanya penata gaya sama penata kamera atau apa sih Oh, namanya? pas bikin video klipnya ya. Betul, Oke, betul. oke. Siap. Konseptor lah Oh, ya. konsepternya ya untuk ininya. Mm-mm. Nah, kemudian Mas, album ini kan sudah bisa didengarkan di beberapa platform digital ya, mulai Spotify, YouTube, iTunes. iTunes ya. Nah, bagaimana Mas tanggapan para ini respon daripada kawan-kawan kita para penggemar musik dalam negeri terhadap lahirnya lagu ini, hadirnya lagu kita ini di platform digital, seberapa besar respon mereka, Mas? Alhamdulillah sejauh ini masih cukup bagus dan cukup baik karena kita juga baru launching itu kemarin tanggal 14 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang ya di bulan Februari ini. Oh, Baru kurang lebih 3 minggu ya dari sekarang. 3 minggu, Mm-mm. oke. Alhamdulillah responnya cukup baik, termasuk Bang Anggi juga dong. Iya, kita pas pertama ditawarin, wah ini harus buruan diambil itu. Iya kan? Takutnya nanti, Makasih loh. soalnya bukan apa, nanti pas kalau kita pas lebaran nanti kan jadi khotib imam ya kan, nggak bisa lagi. Bang Anggi udah denger belum? Udah suka belum nih? Sudah seharian tadi Mas, anak-anak pada kita kumpulin suruh dengerin. Coba berapa kali dengerinnya? Kalau tadi sempat 3 kali sih sebelum saya ketemu. Harusnya 15 kali lah. Biar nempel, jadi hafal. 15 kali, tadi sempat 3 kali. Oke, besok deh kita mulai apa tadi lo udah mulai diputerin sama kawan-kawan tadi di sini. Jangan besok nanti jam 11, jam 10 sampai sahur. Atau imsak. Oh sahur, oke janji sahur. Nanti kita sahur kita puterin. Nanti kita sahur live di TikTok. Siapa tahu dapat pasangan lagi kan tuh. Keren kan? Mantap, keren. Sungguh apa tuh bagus apa dia punya lirik Mas yang selamanya ini. Oke lagu Jadi terharu. nah Mas lagu selamanya ini berapa lama kemarin prosesnya Mas? Lagu selamanya ini kalau lagunya ya Iya. itu 1 bulan. 1 Tapi bulan, kalau ya? albumnya itu 7 sampai 8 bulan. Oke. Oke. Ininya. Oh jadi kalau khusus lagu ini sebulan ya. Oke. Nah memang awalnya memang lagu ini yang bakal diorbitkan atau karena apa ya maksudnya paling gampang isi listening sekali didengarnya, apa yang menjadi maksudnya gini, kenapa lagu ini dipilih gitu loh? Ini kemarin kan kita sudah berembuk dan berunding dari beberapa teman-teman juga bersama Ghost Record juga, ada sama Ibu Nina. Dia mencetuskan untuk lagu selamanya ini kita duluin karena ini rangkuman dari beberapa cerita dari lagu di album selamanya ini. Rangkumannya selamanya. Jadi kenapa nggak diduluin gitu. Oke, siap, benar. Jadi lebih apa biar lebih inget ya. Betul, lebih nempel duluan lah gitu. Nempel duluan. Nah, Karena kemudian yang lain itu sedih semua sepertinya. iya nih melawan sepi, jauh. Nah, Ya, ada terhenti. jauh tak kembali, Mas. Jauh tak kembali. Itu gimana Mas ceritanya? Jauh tak kembali ini sebetulnya kenangan dari seorang teman. Dia Temen cewek berharap- cowok. Temen cewek cowok. cewek cowok sih sama aja. Dia berharap banyak waktu itu ya. Dengan seseorang ya. Pokoknya bagaimanapun jalannya, lu harus jalan Oke. dengan atau tanpa gua gitu. Oke, siap. Lu harus tetap jalan apapun itu jalannya, lu harus temuin jalannya, lu harus temuin ceritanya, lu harus temuin kisah hidup lu, jalan cinta lu, segala macem begitu. Oke, jauh tak kembali. Jauh tak kembali. Mas, dalam pemilihan judul lagu Ya. itu Mas Him sendiri yang menentukan atau ada rembukan dengan kawan-kawan yang lain dalam penentuan judul lagu Mas? Dari 9 lagu yang saya buat itu
6 sampai 7 itu judul dari saya pribadi. Selebihnya saya Oh, rembukan dengan tim. oke. Gitu, terutama musik director ya, Kang Irwan, dan juga pengisi bass dan juga gitar itu ada Roy Verinta di situ. Oh, jadi benar-benar ini ya apa Teamwork. teamwork banget ininya ya. Oke, dalam penentuan ini masalah selama proses recording ada yang ngambek nggak Mas? Jangankan ngambek, nggak diajak ngomong 1 minggu 2 minggu pun iya, nggak dikerjain juga iya. Ada yang ngambek. Nggak Oke. mau makan udah pasti iya. Oke. Jadi dalam itu cerita lucu yang kita angkat, coba kita angkat ya, maksudnya sesuatu ternyata dalam satu proses pembuatan album tuh tidak seindah yang dibayangkan oleh banyak orang. Benar, Oke. benar banget, benar. Nah, Iya. dalam itu malahan ada 1 minggu nggak teguran kita 1 minggu. Nggak teguran, iya. Bahkan memulai untuk ngangkat telepon Oke. atau memulai ngechat aja susahnya minta ampun, iya. Sampai kita harus pergi dulu 1 minggu, mungkin 3 hari, Oke. 5 hari. Ngilang dulu ya. Baru ngilang dulu. Aduh, sampai dia Oke. kangen baru. Oke, lu Oke. mesti cepet nih, gitu. Harus dapat ya. Oke. Ya, baru dapat. Pernah 24 jam nonstop bikin satu lagu atau beberapa lagu dalam studio? Oh, enggak. Enggak ya? Itu enggak. 72 jam lah. Lebih gila lagi. 70 jam delivery dong KFC. 3 hari, ya. 3 hari. Itu udah nggak makan KFC lagi tuh, langsung itu ya kan. Yang di ujung Iya, Kemang. Iya, cuman makan cumi hitam itu. Cumi udah hitam, warteg barokah yang di ujung. Iya, iya, betul. Masya Allah. Oke, nah untuk ngejob di ininya masih tetap berjalan Mas? Ngejob yang di Alhamdulillah cafe to masih, cafenya. masih, Oke. kita masih coba ke radio-radio saat ini. Oke. Agenda masih visit-visit dari ke radio-radio seperti ini. Sekarang Muara Enim Serasan ya. Oke, Mas, siap. Berikutnya mungkin di Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu. Masih bergantian. Oke, sip Mas itu. Nah, kemudian untuk ini kan dalam menghadapi ini kan masih dalam posisi bulan puasa. Kemarin Ya. kan pas launchingnya di Februari tanggal 14. Betul. Nah, rencana ke depan Mas, rencana ke depan setelah bulan puasa ini apa nih? Rencana awalnya nih. Mungkin masih penggarapan video klip yang Oke. dari selamanya. Terus kemudian masih mengunjungi visit-visit radio dan juga media. Oke. Terus event-event mungkin. Event Mas, ya, oke, kita. siap. Betul. Oke, jadi terus Pokoknya setelah berkesinambungan hampir setiap hari, mungkin setelah Lebaran ini mungkin agak justru semakin sibuk ya. semakin padat jadwal ya insya setelah Allah, Lebaran amin. ini. Amin, Oke. amin. Ya. Oke, Mas, gimana tanggapan Mas Him sendiri tentang saat ini Mas industri musik di tanah air, Mas? Karena beberapa saat lagi kita akan ada hari musik nih kalau nggak salah, hari musik nasional. Tanggapannya gimana, Mas? Persiapan apa ya? Ya sharing untuk kawan-kawan kita sesama musisi. Tanggapan saya di dunia industri musik ini variatif ya. Oke. Banyak sekali yang datang maupun yang mungkin bingung mau memulainya kembali. Karena sekarang kan mulai banyak genre, banyak warna. Kita bermain di pop modern ini. Oke. Mudah-mudahan yang paling tepat sih, insya Allah gitu. Banyak pendengar juga yang masih setia juga, yang menuntut relate dan konsisten dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, Mas. Oke. Kalau Ada- saya sih variatif. Mas, ada kepikiran Mas bikin lagu berbahasa daerah seperti saat ini tren lagu-lagu daerah sangat banyak sekali di mana? Belantika Musik Tanah Air. Ada kepikiran, Mas? Tunggu aja. Oh, Pokoknya oke. tunggu aja. Ini lagi mantap nih. dipersiapkan. Pokoknya jangan Oke. heran kalau tiba-tiba saya ngomong daerah ya. Ini yang ditunggu. Oke. Kepikiran juga ya. Sekarang kan booming. Iya. Sekarang sama kayak kita Trennya begitu, Oke, ya. benar. Sama kayak kita sekarang di Muara Enim, ini kita kan bahasa, kalau di sini kan bahasa Palembang lah yang umum, terus bahasa daerah. Itu lagu-lagu yang Betul. dari bahasa Padang, Timor, terus apa tuh? Sangat hampir setiap acara pasti tampil ada Iya, di bawah karang. Oke. Dari Jawa juga ada ya. Jawa. Tengah. Kemarin malah beberapa kawan musisi yang lagu-lagu Jawa juga tampil datang ke sini gitu loh.
Oh ya. Nah, siapa sih nama grupnya tuh? Lupa gitu. Anak muda. Ayo lo lupa, jangan-jangan besok saya lupa lagi nih. Enggak, kalau masih gampang ingetnya. Oh ya? Oke, Mas Sim, tahun 2010 ya, Ya. mulai terjun. Itu gimana awalnya bisa terjun ke dunia ini, musik ini gitu loh? Memang dari kecilnya sudah kita hobi atau dari kakak atau dari orang tua yang juga hobi musik? Gimana tuh Mas? Saya dari sekolah pertama di lingkungan teman-teman, saudara itu dicekokin alias disuguhin lagu-lagu rock ya, lagu-lagu klasik dulu. Terus saya mulai belajar nyanyi, banyak yang bilang, wah suara lo asik juga tuh, unik juga, dan kontrolnya lumayan bagus, terus tapi perlu diasah lagi. Banyak yang bilang begitu, akhirnya saya tekunin sampai sekarang ini gitu. Nah, kemudian Mas secara akademis, secara ini ada belajar khusus vokal atau ininya belajar secara ada otodidak, ada juga saya sempat belajar vokal ya, dan juga sisanya saya otodidak sih gitu. Oke, yang nggak Basicnya saya ya. Jadi ngalir aja dia Mas ya? Betul. Nggak terlalu menjadi apa tuh? Menjadi Superstar. Oke, semuanya seru sekali Kanco Kunian ngobrol dengan Mas Him ini. Kanco Kunian, ya. Sesuatu sekali kita malam hari ini bisa menghadirkan seorang sosok yang insya Allah bisa menginspirasi bagi kita semuanya, Kanco Kunian. Amin, insya Allah. Terima kasih Kanco Kunian. Kanco Kunian, pokoknya kita selalu ini. Mas, belum kita akhirin Mas ya. Ini kalau ini saya dapat ini apa tuh rilisnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau booking agent dan manajemennya itu ke 0819 1046 1077 ya. Betul sekali. Atau di him.official. Oke, boleh Mas disebutkan Mas ininya Mas apa tuh medsosnya Mas? Silakan Mas. Sosmednya him.official, spellnya HIMM. Official. Oke. Ya. Semuanya official ya. Ada di TikTok, kemudian juga di Instagram dan juga di Facebook. Facebook ya. Him official, him.official. TikToknya kemudian _ID. Iya, _ID, kemudian juga yang di Instagram juga di Facebook. Betul. Ya. Oke, terus juga nanti bisa didengar di platformnya di mana? Di iTunes, kemudian iTunes, Apple Music, Spotify. YouTube. Oke, sip. Aduh, mau nanya apa lagi nih ya? Keren banget. Apa ya? Seru. Oke. Mau dengerin penggalan selamanya? Oh boleh, yang selamanya maksudnya full selamanya boleh. Sip. Boleh ya, kebetulan saya lagi gundah gulana jadi sendiri aja dengan suara saya ya. Alah gundah gulana. Oke. Langsung aja ya. Satu review aja ya. Boleh. Aku ngomong seolah-olah jadi MC ya. Oke, ngomong seolah-olah jadi MC. Oke, Kancoku semuanya dimanapun saat ini berada, dengan bangga saya panggilkan Him dengan judul lagunya Selamanya. Please welcome Him. Kancoku Dian, dengarkan Him Selamanya. Ku ucapkan janji di pelaminan, bersanding di dalam sebuah ikatan, terukir selalu namamu di hati, hingga akhir nanti kita akan bahagia kehadapan cinta untuk selamanya. Yeay, Masya Allah, keren. Terima kasih Kanco Kunian. Jangan lupa sering-sering request lagu Him. Oke, terima kasih juga untuk Mas Him. Senang sekali malam hari ini kita bisa sharing tentang album barunya Selamanya. Mas, kita pengen dengar closing statementnya Mas. Mas Him, closing statement sama Mas. Apa harapan besarnya tetap
album ini, terhadap album ini dan kemudian juga terhadap industri musik di tanah air. Silakan Mas. Oke, buat semua yang ada di 100,8 FM Kancik Kuningan, jangan lupa selalu request dan juga dengarkan. Harapannya semoga lagu saya disukai, digemari, diputar berulang-ulang, dapat dinikmati dan didengarkan bersama teman-teman maupun keluarga. Syukur-syukur sampai ke luar negeri, alhamdulillah, insya Allah. Amin. Karena lagu ini relate, relevan, dan ditulis jujur sendiri bersama saya ya. Ditulis sendiri, jujur dari dalam hati, tidak ada sedikit pun kebohongan. Oke. Terima kasih Kancik Kuningan. Siap. Terima kasih banyak Mas Him. Salam untuk seluruh personil dan juga kawan-kawan di mana? Di Ghost Record, dan juga untuk Ibu Nina Silvana, untuk Roy Feriantia dan juga Irwan Kusuma, dan juga untuk Rio Purbaya. Terima kasih banyak Mas. Saya mau tanya Mas, itu yang apa tuh, supermarketnya Bob Sadino masih ada Mas? Pertanyaannya ini masalah apa sih sebenarnya nih podcastnya? itu. Oke, masih Mas? Kapan main ke Jakarta, Bung Anggi? Insya Allah kalau tidak ada orang melintas April Mas. Kalau udah nggak hujan lagi apa? Iya hujan. Minimal April move. Jangan lupa gandengan ya. Oke, siap. Oke, Mas Sim, terima kasih Oke, banyak. Bu Andi, Salam terima untuk kasih, semua Kancik kawan-kawan, Kuningan. sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa besok. Sama-sama. Terima kasih. Mulai malam ini besok kita puterin lagunya. Sip. Sampai imsak jangan lupa. Iya. Oke, thank you. Bye bye. Dadah, terima kasih. Siap, bye. Oke semuanya, Kancik Kuningan, jangan kemana-mana hingga ke pukul 10 nanti. Kita akan terus muterin lagu untuk semuanya. Lagunya bagus-bagus, kita puterin semuanya. Kancik Kuningan, saya Dijanggi bersama Kak Dayat ngucapin terima kasih atas segala macam bentuk atensinya. Kita ketemu lagi dalam aksi 45 menit plus dengan narasumber yang tidak berada di Muara Enim. Kita akan ngundang narasumber berbagai macam bidang, itu kesenian, kemudian tentang prestasi, apapun. Tapi yang kita undang tidak berada di Muara Enim. Bisa di Palembang, Bandung, Bali, dan Depok, atau kayak tadi itu dari Jakarta. Narasumber kita tadi adalah Himawan Dharma. Beliau adalah pencipta dan baru saja mengeluarkan album dengan judul Selamanya. Kancik Kuningan, saya Dijanggi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.